Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatoni Chandra Kusuma dari kelas 10D nomor absen 17. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Kerajaan Majapahit mulai dari awal berdirinya hingga fase kemundurannya dan bukti-bukti peninggalannya. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang dari berdirinya Kerajaan Majapahit ini berawal dari keruntuhan dari Kerajaan Singosari pada abad ke-13 atau tepatnya pada tahun 1292 Masehi. Seiring waktu, desa Majapahit berkembang pesat. Raden Wijaya selaku sebagai raja pertama dari Kerajaan Majapahit ini mendirikan desa Majapahit di hutan Tarik, yang kemudian berkembang menjadi kerajaan. Nama Majapahit berasal dari buah maja yang rasanya pahit. Raden Wijaya bekerja sama dengan pasukan Mongol untuk mengalahkan Jayakatwang, kemudian mengusir mereka pada tahun 1293. Dan Raden Wijaya menjadi raja pertama Majapahit, bergelar Kertarajasa Jayawardhana. Masa kejayaan Kerajaan Majapahit. Masa kejayaan dari Kerajaan Majapahit terjadi pada abad ke-14 atau pada tepatnya yaitu pada tahun 1350 hingga 1389 Masehi. Selama pemerintahan Hayam Wuruk yang dikenal juga sebagai Sri Raja Sanegara dan dibantu oleh Majapahit Gajah Mada, ini membuat Kerajaan Majapahit pada saat itu mencapai puncak kejayaannya dari segi politik, militer, dan ekonomi, serta mampu menguasai wilayah yang luas di Nusantara dan menjalin hubungan baik dengan kerajaan lain di Asia Tenggara. Pada saat itu, Majapahit hampir menguasai seluruh wilayah Nusantara. Gajah Mada memiliki sumpah yang terkenal, yaitu adalah Sumpah Palapa, yaitu sumpah yang dimana Gajah Mada tidak akan memakan buah palapa sebelum menguasai dan menyatukan Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Hal tersebut membuat Gajah Mada menjadi patih yang bagus pada saat itu karena memiliki ambisi yang sangat besar. Selanjutnya adalah fase kemunduran dari Kerajaan Majapahit. Kemunduran Kerajaan Majapahit terjadi setelah wafatnya Hayam Wuruk pada tahun 1389. Karena raja dari Raja Majapahit ini dan kehilangan patih yang terkenal pada saat itu yaitu Patih Gajah Mada ini membuat Majapahit ini mengalami fase kemunduran dan beberapa faktor lainnya seperti perang saudara atau namanya adalah perang Paragreg, yaitu dua konflik internal dan perebutan tahta yang melemahkan stabilitas politik. Pada dasarnya jika ada dua kubu di dalamnya yang saling berseteru, maka itu akan melemahkan politik. Yang kedua adalah kematian Hayam Wuruk. Ini yang tadi kematian Hayam Wuruk dan kehilangan Gajah Mada ini yang tidak memiliki penggantinya. Tidak ada pengganti bagi Gajah Mada yang kompeten, yang lebih baik daripadanya. Selanjutnya adalah konflik internal kerajaan. Hilangnya wilayah Majapahit ditambah dengan bencana kelaparan pada tahun 1426 Masehi ini memperburuk keadaan. Karena tadi ada perang saudara yang membuat
konflik yang membuat hilangnya wilayah kerajaan Majapahit ini. Selanjutnya adalah bangkitnya kerajaan Islam. Ya, pada saat itu kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu. Jika kerajaan Islam datang, maka itu akan membuat kerajaan Majapahit akan tersudut jika jumlah dari kerajaan Islam banyak. Dan pada masa itu juga Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada sudah tidak ada. Selanjutnya ada bukti peninggalan. Bukti peninggalan pertama ada Negara Kertagama. Kitab yang berisi seluk-beluk kerajaan Majapahit termasuk sejarah, perjalanan, dan wilayah kekuasaannya. Dulu juga di kitab Negara Kertagama ini memiliki satu kalimat yang bertuliskan Pancasila. Itu kemungkinan besar yang dijadikan dasar negara kita namanya, seperti itu. Yang berarti 5 dasar Pancasila. Selanjutnya adalah Candi Bajang Ratu Gapura terbesar yang dibangun oleh kerajaan Majapahit. Kemungkinan dibangun pada abad ke-14. Selanjutnya yaitu Prasasti Prapancasarapura. Prasasti ini berisi penggambaran 3 tokoh penting di kerajaan Majapahit. Yang pertama adalah raja di masa kejayaannya pada saat itu yaitu Hayam Wuruk. Yang kedua adalah patih yang patihnya juga yaitu Gajah Mada dan Aditya Warman. Selanjutnya yaitu Candi Tikus. Ini diyakini sebagai tempat pemandian atau petirtaan bagi bangsawan Majapahit. Selanjutnya yaitu adalah Kitab Sota Soma. Kitab karya Empu Tantular ini pasti tidak asing lah ya begitu. Karena kitab ini tuh sering muncul di pelajaran-pelajaran sosial, terutama sejarah dan pendidikan kewarganegaraan. Jika di sejarah, yaitu adalah kitab dari Empu Tantular yang berasal dari Majapahit. Jika di pendidikan kewarganegaraan, kitab ini mengandung semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang digunakan di Pancasila, yang berarti berbeda tetap satu jua. Nah, ini semboyan ini ada pada lambang Pancasila di pita bagian kaki dari Garuda itu sendiri. Selanjutnya adalah Candi Penataran. Candi yang dibangun pada masa kerajaan Kediri hingga Majapahit. UNESCO telah menetapkan sebagai warisan budaya dunia pada tahun 1995. Selanjutnya adalah Candi Sukoh. Ini adalah candi agama Hindu yang memiliki bentuk unik seperti piramida suku Maya. Ya, piramida suku Maya bentuknya ya seperti itulah ya. Ya, itu Candi Sukoh ini bentukannya itu mirip seperti itu. Selanjutnya adalah Prasasti Waringin Pitu. Prasasti ini itu menggambarkan sistem administrasi pemerintahan kerajaan Majapahit dan menyebutkan 14 keraton di bawah kekuasaannya. Yang selanjutnya adalah Candi Waringin Lawang dan yang terakhir adalah Prasasti Canggu. Sekian dari saya, jika ada kurangnya mohon maaf, jika ada lebihnya dikembalikan saja, tidak apa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.